Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Kodar dari Padi Primitif Bonsai dan ini teman saya Om Riki. Ya, kembali lagi bersama master kita Om Riki di channel YouTube Padi Primitif Bonsai. Nah, hari ini sesuai permintaan teman-teman nih banyak yang request ke saya terkait dengan eh, yang banyak ingin tahu terkait dengan bonsai. Hari ini saya mendatangkan langsung ahlinya ya dari Cimahi terkait dengan bonsai secara keseluruhan teman-teman. Nah, maka dengan demikian channel hari ini tuh sangat cukup menarik ya. Maka dengan demikian tolong sebelum kita mulai di like, subscribe, and komen dulu ya teman-teman, jangan lupa. Oke, baik, kita mulai saja teman-teman. Baik, kita mulai saja teman-teman ke ini ke obrolan santai bersama Om Riki hari ini. Mungkin Om ada yang mau disampaikan dulu ke pemirsa Om sebelum kita mulai Om. Gini ya, kalau misalkan menurut perjalanan nih, bonsai itu pertama kita menginjak ke fase bonsai, kita tuh harus kenal dulu lah. Bonsai itu pemahamannya tuh seperti apa, gitu kan? Nah, bonsai itu kalau pandangan Om pribadi ya, kalau pandangan Om pribadi, kita ngacu ke bonsai. Bonsai adalah tanaman miniatur alam, gitu kan? Yang namanya miniatur alam, pengerdilan dari alam, gitu kan? Dengan fase kita olah. Gitu. Nah di situ simpul-simpul alam kita olah. Gak mungkin kan kita selalu menikmati posisi kita tuh ke alam bebas. Nah alam bebas itu kita bawa ke rumah kita, bisa kita nikmatin gitu kan. Nah, disitulah bonsai kalau menurut Om. Bonsai adalah pohon miniatur alam. Gitu kan. Siap. Nah, memposisikan kayak gini. Dari literaturnya bonsai itu, perjalanannya bonsai itu, bonsai berasal dari Cina. Nah, cuman perkembangannya tuh dikembangkan lagi sama orang-orang Jepang. Oh, malah saya baru tahu Om kalau itu dari Cina. Karena itu yang saya tahu bonsai itu Jepang yang banyak ya, bahkan sekarang banyak tuh. Bener. Ininya Nah, sebenarnya awal-awalnya tuh dari Cina, cuman pengembangan lebih mendalamnya lagi itu dieksekusinya sama orang-orang Jepang. Sampai terkenal, sampai ya alhamdulillah nyampe juga ke kita, ke Indonesia gitu kan. Alhamdulillah lah gitu kan. Lebih berkembang lagi. Nah fase-fase itu ya mungkin ulasan tentang bonsai ya cukuplah, mungkin posisinya penegasan lagi nih ya. Kalau menurut Om, bonsai itu miniatur alam. Oke, nah itu teman-teman, jadi bonsai menurut Om Riki itu adalah jadi bagaimana kita kalau kita ke alam kan melestarikan alam itu ya mungkin kalau yang terkendala sama usia mungkin atau terkendala sama penyakit dan yang lainnya atau waktu mungkin teman-teman nggak ada waktu untuk bonsai di rumah ya. Jadi bonsai itu adalah miniatur tanaman besar yang ada di alam tapi kita hadirkan di rumah. Nah itu mungkin menurut pemahaman Om Riki ya. Kemudian Om Riki yang kedua, nah saya dengar-dengar Om Riki ini itu udah lama sekali ya Om. Saya pernah bercerita sama Om Riki bahwa Om Riki ini tuh pemain bonsai dari SMP teman-teman. Ternyata saya juga kaget karena beliau tuh dari mulai SMP sudah mulai mengenal ya bonsai itu seperti apa, udah mulai berlatih dan yang lainnya. Dan dari perjalanan itu Om, dari mulai SMP sampai sekarang ya, sampai Om mungkin udah berkeluarga, udah punya anak, udah usia sekian, udah 40 tahun lebih. Nah, kenapa Om memilih menggunakan bendera Padi Primitif Bonsai? Kalau boleh tahu filosofinya apa sih Om? Kayak gini, kalau tentang Padi Primitif Bonsai itu kan di sini filosofi dari awal. Padi itu penekanannya semakin tinggi tuh semakin merunduk. Semakin tua ya, semakin tua semakin berisi ya. Semakin berisi semakin merunduk. Nah itu kayak gitu. Oke. Nah, nginjak ke fase primitifnya itu kita orang pribumi, gitu kan. Tapi tetap menginjak bumi, terus nginjak ke bonsai. Nah tadi yang Om bilang miniaturnya alam gitu kan. Ketika kita ada di rumah pun kita bisa menikmati lah porsi yang
mau kita lihat di alam, nah ada Oke. di depan Baik. kita gitu kan, di rumah kita. Om, berarti kalau padinya itu dia lebih lambang ke kebijaksanaan, Ya, berarti Om kebijaksanaan. ya, kebijaksanaan, kemudian primitif kita lebih mencintai Nah itu. sesuatu yang sudah terbentuk lama gitu ya, atau mungkin purba gitu, kemudian Ya. jadi sebuah keantikan tersendiri Om ya mungkin. Dan kalau bonsainya itu sendiri sudah jelas ya tadi sudah dipaparkan oleh Om Riki. Kemudian Om, saya lihat di lambangnya itu, di logonya, kenapa sih harus hitam putih Om? Kalau posisi hitam putih itu, kalau Om pribadi nih, Iya, kalau iya. Om pribadi ngambil hitam putih itu, ya itulah kehidupan, gitu kan. Porsi-porsinya kehidupan, Oh, gitu kan. kehidupan ya. Iya. Gitu. Jadi selalu ada duka, Keseimbangan ada dalam bahagia, kehidupan. ada kecewa, ada bangga, seperti gitu. itulah. Kayaknya seperti itu. Oh iya. Jadi memang teman-teman, hidup ini tuh tidak ada yang stabil flat ya. Jantung aja yang normal itu adalah yang naik turun teman-teman. Kalau hidup itu hanya putih-putih saja atau hitam-hitam saja, juga kurang elok dipandangnya. Nah itulah mungkin alasan Om Riki kenapa, kalau harusnya kan saya lihat kenapa ada pohon hitam putih, harusnya kan kalau pohon itu daunnya hijau gitu, kemudian tangkainya mau hitam mau coklat boleh, tapi ini hitam dan putih. Nah mungkin alasan Om Riki itu adalah karena lebih ingin mempresentatifkan bahwa ini tuh kehidupan ya. Pengen Seperti itulah. menghadirkan bahwa kehidupan itu seperti itu. Jadi ingin bonsai itu menjadi filosofi kehidupannya. Seperti itu ya mungkin Om ya. Kemudian menurut Om Riki, bonsai yang ya ini Om Riki kan sudah berjalan cukup lama tuh di dunia bonsai, otomatis Om Riki sudah menemui berbagai macam bonsai dari mulai A sampai Z, dari mulai yang paling luar biasa bagus sampai yang kelasnya biasa saja mungkin ya, dari mulai yang baru diambil dari alam atau yang sudah dibentuk. Nah menurut Om Riki, bonsai yang bagus itu yang seperti apa sih Om? Kira-kira kriterianya? Posisi seperti ini, kita ambil hal dasar aja dulu ya. Baik. Okay. Ketika kita tuh dengar atau lihat bonsai, tatanan yang enak dipandang, itu kan untuk kita nikmati keindahannya dari berbagai macam aspek, itu kan yang menyangkut tentang bonsai, gitu kan. Kerapihan, istilahnya dari pohonnya juga asik untuk kita nikmatin, maksudnya kita nikmatin tuh nyampe ke rasa gitu kan. Ketika kita lihat pohon itu bersentuhan dengan rasa yang kita punya gitu kan. Setiap rasa punya nyawa. Nah, itu. Setiap rasa punya nyawa. Kayak gitu kan. Ya, intinya gini, mengulas dikit ya. Bonsai itu sebenarnya satu hal yang mengalirkan kita tuh ke berbagai macam fase gitu kan. Dari rasa silaturahmi, kekeluargaan, terus kepribadi pun kita membentuk kesabaran gitu kan, ketenangan, terus rasa sayang, memiliki dan membentuk besarnya rasa sayang. Kenapa? Ini pohon ini punya nyawa juga, punya kehidupan. Kalau kita nggak sayangi, jadi kita asal pegang juga kan, nah, seperti itulah gitu. Makanya kenapa bonsai itu sampai ya boleh dibilang hal yang benar-benar bisa nyampai ke rasa gitu kan. Ketika orang itu menikmati satu tatanan pohon bonsai gitu kan. Oke. Om, di sini kan di depan kita ini ada bonsai nih Om. Ini tuh kan jenisnya ulmus ya. Ulmus. Nah Om. Nah, dan tadi kan Om memilih bonsai ini sebagai apa ya? Ini tuh bonsai gitu, merepresentasikan bahwa bonsai itu seperti ini, dan ini menurut Om cukup luar biasa gitu ya sebagai bonsai. Nah, kira-kira dari bonsai ini yang menurut Om itu kenapa ini jadi lebih bernilai atau beda dari yang lainnya kira-kira? Kita ke hal dasar lah ya, selalu mainnya hal dasar. Bonsai terutama tanaman ulmus, dia tuh punya batang keras, itu kan ulmus tuh batangnya keras, tekstur ya, karakternya, tekstur pohonnya juga
terus ke daun juga gitu kan. Daun ya udah asik lah gitu kan. Oke, nah Nyampe kalau ke titik. kalau dahan kan keras ya. Kalau daunnya itu yang unik itu apa? Yang beda dari tanaman yang lain? Nah, daun itu relatif kecil, Kecil ya. kecil Oh, gitu kan. tanpa dibentuk pun Nah, ulmus itu udah basicnya sudah bawaannya kecil. kecil gitu kan. Hmm. Terus ketika kita taruh masuk ke fase kita pembentukannya gitu kan, mengalurkan arah-arah geraknya enak. Batangnya itu keras tapi enak untuk kita pegang, kita arahkan. Seperti itulah gitu kan. Terus ketika udah masuk ke tatanan-tatanan seperti ini lebih natural, kena ke alam gitu kan, cantiknya gitu kan. Nah, keunikannya. Nah, terus paling utama pohon ulmus itu punya karakter yang kuat juga untuk bahan bonsai. Siap, Om. Dan kemudian Om kan biasanya hari ini lagi tren tuh orang-orang yang suka bonsai itu nggak cuma sekedar pohon Om, tapi ada bunga atau buah. Kira-kira ulmus ini tuh memiliki bunga atau buah juga nggak? Enggak. Ya. Kalau dia murni daun sama batang. Nah kemudian kalau yang dari unik dari ulmus ini tuh kira-kira apa Om? Mungkin keunikannya tuh lebih ke tekstur ya. Teksturnya. Terus di posisi kayunya juga batangnya keras. Kalau untuk orang-orang bonsai itu enak lah untuk dipegang, untuk diarahkan, untuk diolah. Gitu kan. Kalau dengan karakter seperti ini, dengan dimensi seperti ini, itu sudah menurut Om apakah si ulmus ini itu sudah luar biasa atau masih biasa atau spesial? Belum sih. Ini masih dalam masa bahan. Kira-kira berapa persen? Berproses gitu kan. Ya kalau ini udah nyampe lah di kisaran 65% 65%. gitu kan. Tinggal terus seiring perjalanan waktu kita proses gitu kan, kita percantik lagi, perindah lagi, nyampe ke titik ya yang kita mau gitu kan. Luar biasa kemaksimalannya. Ya. Ini 65% udah seperti ini Om. Bayang ya kalau 100%-nya ya. Nah itu. Nah ini teman-teman spesial banget ya, kita di depan ini tuh ada ulmus. Dan kemudian yang unik dari ulmus ini tuh batangnya keras atau dahannya pohonnya itu batangnya keras sama daunnya itu memang udah kecil dari alam ya Om. Nggak perlu di ini kan. Kalau yang lain itu biasanya mah basic daunnya itu sudah gede-gede dan kalau untuk mengecilkan itu perlu treatment. Tapi kalau ini sudah memang dari bawaannya teman-teman. Nah itu cuman dia tidak berbuah dan tidak berbunga ya teman-teman, jangan salah. Dan kemudian Om, kalau ulmus ini itu kira-kira cara perawatannya seperti apa sih Om? Sebenarnya perawatannya itu simpel lah, sama aja kayak bonsai-bonsai yang lain. Cuman ya kembali lagi dipertahankan ya. Rasa gitu kan, rasa itulah. Kalau kita pegang satu pohon, itu pohon apapun, terutama yang Om pegang ini kan, ulmus, ya itulah ada rasa sayangnya. Terus istilahnya kita bawa ke arah yang lebih rapi gitu kan, supaya apa? Enak untuk dinikmatin, untuk dipandang, aspek keindahannya tuh dapat gitu kan, sampai kerasa kayak gitu. Oke. Om ini kan ya otomatis kan setiap makhluk hidup itu yang kita udah ambil dari alam kemudian kita pindahkan ke pot itu kita harus tanggung jawab dong ya. Udah pasti harus tanggung jawab udah gitu pasti. Dengan nutrisinya, dengan makanannya, dengan istilahnya mah kayak cara kita membentuk karakternya seperti ini, pembentukan pengarahan ranting itu jangan sampai menyakiti pohon juga. Kemudian si media tanamnya jangan sampai asal-asalan karena nanti kurang nutrisi. Kemudian pasti, pengasihan sepatunya juga harus bagus. Ya kira-kira Om nih untuk dengan karakter seperti ini, cara nge-wearingnya itu yang paling bagus itu dibikin seperti apa Om? Dengan kawat berapa kira-kira? Kalau proses peweringan itu pengarahan gerak ya, kalau menurut pengarahan gerak itu kita sesuaikan aja ukuran kawatnya itu dengan besar batang supaya lebih enak ketika kita mau arahin gerak ke posisinya yang kita inginkan. Seperti itu. Nah terus kalau aspek pengawatan ya kita pegang
satu hal, terutama bonsai ini gitu kan, otomatis rapi. Kerapihannya itu supaya ya kita enak untuk menikmatinya. Pandangnya ya, Om. Nah, gitu kan. Kalau fase-fasenya setelah posisi kita arahkan gerak dengan yang kita inginkan, udah pas posisi, udah pas, udah duduk lah posisinya, itu kan nggak harus nunggu kawatnya terbenam dulu, udah kita copot lagi. Gitu kan, ini sekedar untuk mengarahkan aja, Ya, mendudukan posisi, bukan membentuk lekukan keindahan seperti ini itu, ya. untuk Ini kan memperindah. Boleh nanya dong? Saya boleh nanya nggak? Boleh, Mungkin boleh. ada fungsi-fungsi kawat ya. Jadi kan kawat kan ada berbagai macam ukuran gitu ya. Ya mungkin kami orang-orang yang awam kan belum tahu nih. Sambil ngopi dulu ya, teman-teman. Mungkin Om Riki bisa jelaskan ke kami dari kawat ukuran sekian ini fungsinya untuk apa, kawat ukuran sekian fungsinya untuk mungkin buat perantingan atau pecabangan dan sebagainya. Mangga Om. Ya, ini kalau ukuran kawat dari awal tadi tuh kita perjelas ya, ukuran kawat untuk membentuk batang pasti ukurannya ya di ukuran kisaran gimana besarnya batang, kembali lagi gitu kan, kembali lagi gitu kan. Nah, ini kawat berapa Om ini? Ini kawat nomor 6. Enam. Kawat nomor 6 ini Untuk bisa kita ukuran gunakan untuk ukuran batang, boleh dibilang sebesar telunjuk lah, Oh, telunjuk. atau sebesar ibu jari. Itu harus pakai ukuran Yang ukurannya. Itu mencegah juga supaya apa yang taruhlah batang yang mau kita arahkan itu enggak sampai rusak, pecah atau mungkin patah gitu kan. Makanya disesuaikan dengan kawat yang ukurannya memadai untuk pengarahan gerak dari batang yang mau kita arahkan. Seperti itu. Terus nginjak juga, ini taruhlah ada Ukuran berapa Om? ini Untuk ukuran batang. kalau yang ini kita pakai sesuai dengan batangnya sebesar ini gitu kan, di kisaran ukuran 3 atau 2,5, bisa juga ukuran 2. Ini ukuran segini ya, jadi manis ya, jadi kelingking ya, kelingking. Nah, nanti alur-alur keperantingannya bisa kita pakai ukuran yang buat untuk ranting. Nah, kalau misalkan ngacu lagi ke anak ranting, kita pakai yang lebih kecil lagi gitu kan. Seperti ini ya Om. Nah, itu. Nah, ini buat anak ranting atau cicit ranting gitu kan. Jadi yang kayak gini kecil-kecil nih, teman-teman. Jadi jangan salah ngelawetin. Kadang teman-teman kan di rumah yang mungkin bagus sih sebetulnya memanfaatkan bahan yang ada. Nah, Jadi, kalau misalkan kabel untuk kayak ranting, gini, untuk ya. rantingnya, perantingannya segede gini. Nah, itu. Nah, bisa ukuran 1,5 atau ukuran yang masuk aja, kita sesuaikan dengan kebutuhan pohon yang kita mau arahkan gitu. Tergantung besarnya, berarti tergantung besarnya ranting dan batang ya Om ya. Nah, itu gitu. Kita Gitu. sesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ketika kita mau membuat satu pola pohon ini, kita percantik gitu kan, kita arahan geraknya gitu kan. Oke, itu untuk pengawatan ya. Jadi teman-teman nih yang masih belajar untuk pengawatan itu sebaiknya diperhatikan juga keputusan teman-teman untuk menempatkan kawat berapanya itu harus disesuaikan sama ukuran nanti intinya itu. Om kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya Om, setelah pengawatan itu biasanya langsung ke tahap apa Om setelah dikawatin nih? Setelah pengawatan udah tertata pas dengan posisi yang kita inginkan, Terus? untuk alur Udah cek porsi-porsi tangan-tangannya gitu kan, Gerak dasarnya. gerak dasarnya. setelah itu kira-kira langsung ke tahap apa Om? Kalau mau biasanya sih ini Om pribadi biasanya udah kita pruning gitu kan, pruning untuk Merapikan ya. merapikan, Pruning itu perapihan daun ya teman-teman. Pemotongan. pemotongan daun gitu kan, Makasan. biar setelah kita arahkan geraknya tuh terlihat tatanan gitu kan, perantingannya, Sini, batang sini, utama ya. kayak gini aja. Kita ada lengan, ada jari-jarinya gitu kan, lebih jelas terlihat gitu kan. Boleh tanya lagi nggak Ya, Om? ya, Itu kan saya lihat di bonsai itu ada Ya. kawat yang menghubungkan. Ini Betul. Nah, Nah, ini itu ada. fungsinya untuk apa sih Om? Kalau boleh Ah. tahu? Seperti ini. di sini tuh coba dilihatin dulu teman-teman di zoom ya. Ini ada kawat nih.
Cari. Nah, ini ada kawat di sebelah sini. Punten. Nanti apa? Nah, posisi ini kan ya. Nah, posisi ini, Nah, ini nih. kawat yang ini. Kenapa kita pakai pancangan kayak gini? Dia tuh agak masih naik ke atas. Oh. Nah, kita memposisikannya Ditundukkan dikit. ditundukin. Kenapa? Sebenarnya ini bisa kok langsung dengan kawat yang ukuran besar gitu kan. Cuman di sini alurnya rapat. Ada juga pengawatan untuk batang, anak ranting gitu kan, cicit ranting. Makanya diambil yang sesuai aja tapi masih bisa memadai ke pola yang kita mau arahkan. Makanya dipakein pemancang kayak siap. gini gitu kan untuk mempaskan posisinya lah gitu. Oke, siap. Udah cukup jelas Om terkait dengan kawat. Kemudian kita lanjut Om. Ini kan otomatis sudah dikawatin, kemudian sudah di pruning. Itu baiknya dikasih apa? Mending dikasih pot dulu yang bagus atau dikawatin dulu? Nah kayak gini. Setelah ini semua kelihatan rapi gitu kan. Sudah rapi, dirapikan, Nah Om. proses-proses dari pengawatan. Oke, pengawatan udah, Nah, pruning udah. Untuk lebih maksimal lagi kita nikmatinnya tuh enak gitu kan, kita lihat itu lebih kelihatan rapi, kelihatan cantik gitu kan. Ya mungkin kita ambil juga ya taruh kalau di orang-orang bonsai lah sepatu lah gitu kan. Ya, Potnya sepatu, itu pot. yang sesuai dengan tatanan pohon yang kita mau pasang. Jadi Nah, kasar juga ya. Terus udah dipasangin pot, udah istilahnya kita tuh lebih kelihatan rapi lagi lah, enak untuk ini. Bisa kita juga tambahin untuk lebih rapi lagi, dikasih pasir malang atau luput-luput kayak gini untuk lebih mempercantik. Nah, itu. Oke, dan jangan lupa juga media tanamnya. Media harus, tanamnya harus benar-benar otomatis ya, Om. yang benar-benar bisa masuk untuk nutrisi pohon itu gitu kan, Jadi penting untuk pertumbuhannya. nutrisi, ya. Jadi, Nah, media tanam itu kan bisa juga udah banyak lah sekarang itu kan berbagai macam, ada yang pakai juga istilahnya sekam bakar atau tanah yang istilahnya khusus gitu kan, mereka punya racikan mereka masing-masing lah gitu kan. Nah terus ya inilah Kira-kira Om, rahasia Om untuk supaya ini bisa jadi lebih subur, kalau Om itu biasanya suka pakai pupuk apa Om? nah kebetulan yang Om pakai itu ya seperti inilah. Oh, kira-kira pupuk apa nih Om? Sorry Om ya, boleh saya lihat ya. Nah, nih pemirsa, nanti pemirsa yang ini bagi teman-teman nih yang mau pupuk ini itu bisa taruh nomor telepon di kolom komentar ya, nanti bisa kami kirim ke alamat yang teman-teman rumah lebih memilih pupuk ini dibanding yang lain. Yang membuat beda apa Om? Kebetulan posisinya ini nggak terlalu keras juga lah gitu kan, bisa kita arahkan sesuai kebutuhan pohon yang mau kita kasih nutrisi. Nah, seperti itu kan. Nah ya alhamdulillah dari pupuk ini kita bisa kasih fase-fasenya kemana yang lebih kita prioritaskan gitu kan. Untuk nutrisinya itu kan untuk memperbesar batang, memperbesar juga ya, intinya ginilah, kembali ke hal dasar. Untuk ini mungkin keseluruhan nutrisi untuk vitaminnya pohon di situ ngalir kemana-mana, ke batang, ke perantingan gitu kan, ke daun, ke bunga, kalau yang berbuah juga, yang berbunga juga mungkin bisa juga pakai gitu kan. Nah, jadi yang spesial dari pupuk ini itu kata Om Riki itu dia vitaminnya lebih komplit teman-teman. Jadi buat nutrisi si pohon itu udah lengkap di sana. Oke, kemudian satu lagi Om, si terakhir ya pertanyaan saya Om. Biasanya kan bonsai itu masing-masing pohon suka memiliki karakter masing-masing. Kemudian juga biasanya sih kadang beberapa pohon memiliki sisi mistis Om, biasanya yang saya tahu ya, kadang misalkan loa atau kiara gitu kan ya, kalau yang kita lihat gede-gede tuh ada penunggunya atau gimana. Kira-kira kalau ulmus ini itu mitos itu seperti apa sih Om? Simpel aja sih, yang pasti terlepas dari semuanya hal itu, ulmus satu hal aja lah, bawa aura positif aja. Aura positif Semua pohon gitu kan. Ya, Mas. Dengan aura positif, pemikiran kita menjadi Nah, positif itu. ya Om ya. Nah, Akhirnya kita jadi maju. Nah itu
Makanya ya kembali lagi, tatanan, awas loh, hati-hati ya, tatanan ketika kita Kesennya bikin ya. bonsai itu harus benar-benar terarah dengan Benar. pemahaman yang jelas, jangan sampai salah kaprah, itu kan, itu aja lah, itu. Itu Karena kita pesannya memelihara ya. bonsai itu Ah. harusnya makin lama Ah, harus makin seperti baik. itu. Oke. Benar. Gitu. Ya, seperti itu ya Om ya, Ya. terkait dengan bonsai. Ini masih sekilas sih obrolan-obrolan kami terkait dengan bonsai, dengan bulmus ini. Ke depan insya Allah kami akan buat lagi konten-konten yang lebih wah lagi ya, dan kemudian dengan pohon-pohon yang sangat luar biasa, dan nanti mungkin dengan artis dan yang juga bisa kita pembaharuan atau gimana ya. Jadi intinya mah, atau misalkan masih tetap dengan Om Riki. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ditekan loncengnya ya, dan terus ikuti kami. Dan satu lagi Om, pesen nih bagi pembonsai, titipan ujangan dari Om kira-kira buat penghobi bonsai itu apa Om? Satu aja Om kira-kira. Satu hal ya, Satu hal aja. terutama untuk orang-orang yang awal masuk ke ranah bonsai ini, belajarlah dengan hal-hal yang lebih terarah, itu kan, pemahaman yang jelas Dasar. untuk mengacu ke arah kemajuan, itu kan. Nah, ciptakanlah sesuatu hal yang benar-benar membawa ke arah kita yang lebih positif lagi, itu aja. Dan untuk hal yang, taruhlah pastinya seperti Om, nah oke lah, jangan pelit ilmu kalian, gitu kan. Apa yang kalian bisa, kalian mampu share ke orang lain yang benar-benar memerlukan apa yang ada di kita, gitu kan. Seperti itulah. Oke, luar biasa Om Riki hari ini. Terima Amin, kasih amin, banyak alhamdulillah. waktunya, materinya, kemudian wawasan terkait dengan bonsainya. Saya doakan Om Riki panjang umur, sehat Amin, selalu, amin. panjang rezekinya. Dan pemirsa, terus saksikan kami di channel Padi YouTube Padi Primitif Bonsai. Dan untuk hari ini sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya.